Ittaqillah. Ittaqi wa diya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Haitsu ma kunta ing dalem dinggon ana sira, dimanapun hendaknya kamu takut pada Gusti Allah. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di pondok, dimanapun. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah. Wa adbi lan ngenut sira, nusuli sira as-sayyi'ata ing penggawe Allah, al hasanata ing kebagusan. Hendaknya kamu ikuti setiap berbuat jelek, ikuti dengan kebaikan supaya melebur. Tamhuha kang lebur apa mengkono sayyi'ah ngelebur ha ing mengkono tamhuha ngelebur apa hasanah ngelebur ha ing mengkono sayyi'ah. Jadi hendaknya setiap kali berbuat dosa segera diiringi perbuatan baik untuk menghapus supaya kejelekan ditutup dengan kebaikan. Cara wong coret-coret disetipu. Jadi kalau kamu habis melakukan kesalahan, susuli dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nas lan gawe pakerti sira. Maksudnya bergaullah, berkumpul berakhlaklah kamu annasa ing menungso bi khuluqin kelawan akhlak hasanin kang bagus. Hendaknya kamu bergaul menggunakan akhlak yang baik. Jangan berakhlak yang jelek. Ini perintah penting dari Rasulullah SAW agar kita ini sehari-hari setiap saat kumpul teman, kumpul siapapun, gunakan akhlak yang bagus. Jangan menunjukkan sikap yang jelek. Apalagi seorang santri harus tampak sikap-sikap yang baik, sopan ya. Ini penting ya. Kita ini dihormati karena akhlak. Walaupun pintar, walaupun hebat, kalau akhlaknya jelek pasti tidak dihargai. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Al-thalitsu tekang kaping 3 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Ibnu Abbas. Dawe kuntu ana ingsun iku khalfan nabi ing dalem burine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalem suci dina. Faqala mongko dawu sapa Kanjeng Nabi, ya gulam. Ya gulamu he bocah. Wahai anak. Kanjeng Nabi dawuh pada Ibnu Abbas. Ini satune ingsun iku uallimuka. Mulangaken ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Nabi mengatakan saya ajarkan kau beberapa kalimat yang penting. Ini pesannya Nabi, beberapa kalimat yang ringkes tapi sangat penting. Napa niku? Yang pertama ihfadillah. Ihfad ngrekso sira Allah ing Allah. Yahfadka mongko ngrekso sapa Allah ka ing sira. Yang pertama itu jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Artinya jagalah perintah-perintahnya, jauhi larangannya, maka kamu akan dijaga oleh Gusti Allah. Ihfad ngrekso sira Allah ing Allah, tajidhu mongko nemu sirahu ing Allah, tujahaga ing dalem sertane sira. Kalau kamu selalu menjaga Allah, maka kamu akan merasakan Allah bersama kamu. Artinya kalau kamu mendekat amalan-amalan baik, amalan sunnah ya, kamu jaga perintah-perintah Allah, maka kamu akan menjadi sangat dekat bersama Allah. Jadi Gusti Allah itu tidak jauh, Gusti Allah itu dekat. Kalau kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Gusti Allah, Allah itu dekat, tidak jauh ya. Yang penting lakukan perintah Allah, jauhi larangannya, maka Allah itu sangat dekat ya. Terutama lakukan ibadah-ibadah sunnah supaya kamu dicintai oleh Gusti Allah. Idza sa'alta nalikane njaluk sira, fas'al mongko njaluk sira Allah ing Allah. Kalau kamu mintalah pada Allah ya. Maksudnya apakah tidak boleh tawassul? Boleh. Tapi yang tidak boleh itu menyembah kepada selain Gusti Allah. Minta pada Allah, ya itu bagus. Artinya doa itu minta pada Allah, jangan minta pada manusia. Adapun wali nabi itu tawassul lantaran, tidak ada masalah ya. Orang kadang menggunakan hadis ini untuk melarang tawassul,
melarang tabarruk, itu tidak betul. Yang disuruh Nabi itu mintalah tolong pada Allah. Iya, adapun minta tolong dengan lantaran wasilah itu boleh ya, tidak apa-apa. Wa in ista'anta lan lamun jaluk tolong sira, fasta'in mongko jaluk tolong sira billahi kelawan Allah. Kalau minta tolong, mintalah tolong pada Gusti Allah. Lu napa gak oleh minta tolong menungso, jaluk tolong tukang, jaluk tolong boleh. Yang tidak boleh ini pada konteks ibadah ya. Kalau kita minta tolong ya namanya orang saya bangun, ya minta tolong tukang. Kamu minta tolong teman atau pinjem atau apa, boleh. Yang tidak boleh ini minta tolong dalam artian minta tolong apa mengabdi, menghamba ya. Makanya kita setiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menolong kita hanya Allah, hakikatnya itu ya. Jangan minta tolong yang lain. Yang nolong kita Allah. Tapi minta tolong pada manusia boleh, boleh. Jadi ini tidak menafikan kita gotong royong, minta dibantu. Ya, ro'an itu ya tolong tinulung, tidak ada masalah. Wa alam lan warwasira annal ummata sedune ummah. Lawi ijtama'at namun kumpul sapa ummah. Maksudnya ummah ini manusia, kelompok. Ala ayyam fa'uka ing atase aweh manfaat sapa umat ka ing sira. Bisyai'in kalawan suwi-wiji lam yanfa'uka mongko ora manfaati sapa umat ka ing sira. Illa bisyai'in angin kalawan suwi-wiji kot kata bahu. Ang teman-teman mesti nulis ing syai' sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Tidak ada yang bisa pada hakikatnya menolong kamu kecuali Gusti Allah. Walaupun semua orang menolong, tapi kalau tidak dibantu oleh Allah tidak bisa ya. Artinya ini berbicara secara hakiki. Kita ini ya zahirnya dibantu manusia. Saya bangun ada yang nyumbang, tapi itu sesungguhnya mereka menjalankan kehendaknya Gusti Allah ya. Allah menolong, Allah membantu melewati tangan-tangan makhluknya. Qad kataballahu kang wis mesti ing syek sapa Allah laka maring sira. Tetapi campur tangan manusia itu hanyalah menjalankan apa yang diinginkan oleh Gusti Allah. Makanya jangan sibuk memuji-muji manusia, tapi sesungguhnya yang harus dipuji adalah Gusti Allah. Wa in ijtama'u lan lamun kumpul sapa nas utawa mengkul ummah ala ayyadurruka ing atase yen to melarati maksudnya membuat kecelakaan, mencelakakan ka ing sira bisa in kelan suci-wici lam yadurruka mongko ora melarati maksudnya ora bahayani sapa ummah ka ing sira bisa in kelawan suci-wici qad katabahu illa bisyai'in angin kelawan suci-wici qad katabahu kang mesti ing sapa Allah alaika ing atase sira. Kalau seandainya manusia ini sepakat mencelakakan hidupmu juga tidak bisa. Kamu dikeroyok semua orang, kalau belum ditakdir kamu akan tetap selamat ya. Artinya kamu jangan takut. Seandainya kamu dimusuhi orang, kamu tidak usah kecil hati. Kamu masih punya Gusti Allah. Dan mereka tidak bisa menyentuhmu, tidak bisa mencelakakanmu kalau kamu dilindungi oleh Gusti Allah. Rufi'atin angkat awal aklamu piro-piro pasten. Maksudnya sudah ditetapkan. Wajafat lan usgaring op as-suhufu piro-piro buku catatan. Artinya takdir itu sudah ditetapkan. Sejak kamu belum lahir Allah sudah mempunyai ketetapan. Jangan takut, semuanya kembali pada Gusti Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayat ini dalam riwayat kang liya ghairi Tirmidzi kang sakliyane Imam Tirmidzi ikhfadillah tajidu amamak. Redaksinya yang satu berbunyi begini: ikhfad ngrekso sira Allah ing Allah tajidhu mongko nemu sapa sirahu ing Allah amamaka ing dalem ngarep sira. Kalau kamu menjaga Allah, artinya kalau kamu menjaga perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah itu ada bersamamu. Hidupmu akan diatur langsung oleh Gusti Allah ya. Kita ini menjadi jauh karena gak manut. Kalau kita ini manut, tertib, hidup kita pasti jadi baik karena Allah ada bersama kita. Ta'arraf merdi-merdiyo kenal siro, maksudnya mengenalkan dirimu, mendekatlah ilallahi maring Gusti Allah firrakhai ing dalam waktu kajembaran. Hendaknya kamu mendekat pada Allah di waktu jembar, waktu longgar, waktu senang. Berdoalah pada Allah ya. Jadi berdoa jangan menunggu susah. Baca surat Waqiah umpamanya, itu baca dalam semua keadaan. Senang susah istiqomahkan setiap hari baca surat Al-Waqiah. Jangan nunggu gak duit-duit, gak duit-duit kupuh baca surat Waqiah. Waqiah itu bacanya itu setiap hari ya. Waqiah itu jangan dibaca hanya kalau tidak punya uang. Baca sholawat, baca apapun.
Semua kebaikan itu lakukan setiap saat. Jangan nunggu sedih, jangan nunggu susah. Kalau kamu kenal pada Allah dalam waktu senang, maka Allah akan mengenalmu dalam waktu kamu susah. Ta'arraf rabbaka fi raha, ya'rifka mongko kenal sapa Allah ka ing sira fi syiddati ing dalem kangelan, kekoso. Kalau kamu dalam waktu senang ingat Allah, nanti kalau kamu susah diingat oleh Gusti Allah. Sama dengan kita punya teman. Kalau dalam keadaan senang dia teman, sedih pun kita ingat. Tapi kalau ada orang datang kalau susah, lek gak duit-duit teko, lek duit-duit gak nyopo. Nah, orang seperti ini ya kita malas. Siapa yang mau nolongnya? Kita itu kepingin kenallah pada Allah dalam waktu senang, supaya Allah mengenal kamu dalam waktu susah. Wa'lam lan purwasira annama suti perkara akhta kang gawe luput sapa sira ing ma. Akhta. Sesuatu yang luput, maksudnya sesuatu yang tidak akan mengenai dirimu. Ya lam yakun mongko ora ono apa ma iku la yusibaka yen to ngenani apa ma ka ing sira. Sesuatu yang ditakdir Allah tidak kena, pasti tidak kena ya. Kalaupun kamu sudah dalam kondisi seperti apapun, kamu harus yakin. Ya seperti sekarang ini kondisi Covid ini. Covid ini orang takut, orang jadi stres. Tapi kita tidak usah takut ya. Yang penting sudah ikhtiar, hati-hati. Kalau memang tidak ditakdir, tidak pasti tidak akan kena ya. Kalau sudah takdir, walaupun sudah pakai APD, itu dokter-dokter perawat pakai APD rangkep juga tetap kena ya. Sebab itu memang takdirnya Gusti Allah. Makanya kamu harus yakin. Ikhtiar tetap. Hati-hati ya kena. Atau dia lengah, lupa, ya kena juga. Jangankan kita yang orang biasa, orang yang hebat tentara ya kena, dokter ya kena. Bahkan ketua BNPB, ketua Satgas itu kan dokter, bukan dokter jenderal, Doni Monardo juga kena. Jadi kalau sudah takdir Allah, kita lari pun tetap kena. Tapi kalau bukan takdirnya, ya contohnya mau ke pasar tak delok gak ono sing kopat-kopi itu biasa banget. Tapi yo gak takdir kan ya gak apa-apa ya mbuh. Di desa-desa itu tak delok. Kemarin saya ngaji di Bendo sak masjid. Gak ono nggih masker. Aku maskeran dhewe. Lha kok gak ono sing kena? Ya takdir ngono kuwi. Tapi sebaiknya tetap berhati-hati, namanya ikhtiar. Ikhtiar penting. Tapi keyakinan pada Allah juga penting. Sebab kalau orang ini tidak punya keyakinan itu, dia bisa stres. Sudah hati-hati sih kena. Ya apa? Saya punya teman di Surabaya ini orangnya pakai masker terus. Disiplin lah, sudah orangnya ini orang kaya ya. Sudah protokol, prokes. Tapi sih kena aja. Ya mungkin dia lengah. Coba ngantuk. Setahu saya dia itu selalu pakai masker. Ya hati-hati. Tapi mungkin ya wis takdiri. Ya lengah. Mungkin suatu saat dia sedang makan atau apa, lengah. Wis takdiri ya. Makanya jangan terlalu takut. Waspada bagus, hati-hati bagus. Tapi jangan jadi takut. Wong lek takut malah stres, malah kesusahan, malah sulit. Jadi kalau kamu panik, susah, itu malah tidak produktif. Ada saya punya teman tidak kemana-mana. Wis sekian bulan takut. Saya kira saya gak betah. Nah, kenapa? Ya menurut saya ya waspada iya, tapi jangan ketakutan. Takut itu malah membunuhmu ya. Orang bisa mati karena takut. Nah, makanya takut itu membunuhmu. Hati-hati penting. Waspada ya, tapi jangan ketakutan. Yakinlah sesuatu itu terjadi karena kehendak Gusti Allah. Wa mau perkara asoba. Asoba kang nani apa ma? Ka ing sira. Iku lam yakun ora ono apa ma iku liyukhti aka. Kok bisa apa niku? Ngeluputaken apa ma ka ing sira. Lek manu biyen ngono ora, tambahane ngono. Artinya sesuatu yang memang kamu itu sudah dipasti kena, tidak mungkin luput. Ya kamu pasti kena. Kalau sudah takdir. Orang itu kalau takdirnya kaya, nyambut gawe ya enteng-enteng dari duit. Tapi lek takdirnya gak sugih, meskipun seumur hidup kerja, ya gak sugih. Nah, tapi kita kan tidak tahu takdirnya apa. Ya kita wajibnya berusaha. Ikhtiar. Awakmu yang ngono. Sekolah ranking 1 belum tentu sukses. Apalagi ranking 20. Yang ranking tertinggi belum tentu sukses. Apalagi ranking yang terendah. Kita tidak tahu, kadang ono sing sekolahnya biasa-biasa tapi sukses. Saya punya teman dulu di pondok, ya rada lolak-lolok. Diceluk bayi tabung. Arek gede rada kurangan. Tapi teman ya dadi ustaz. Ono sing pinter tapi males, ya gak dadi. Jadi
kaya, miskin, sukses, gagal, itu akhirnya kembali pada kehendak Gusti Allah. Ono arek sing sekolah iku srewegep ya padahal. Tapi yo gagal, ada. Ya takdiri. Ada yang biasa-biasa sukses. Pengusaha-pengusaha itu rata-rata malah gak pinter. Wong sing sekolah pinter-pinter itu tadi dosen, profesor. Tapi yang sekolah gak munggah, itu malah jadi pengusaha. Sebab apa? Wong sing bodoh-bodoh nekat. Dadi bakul wesi, dadi opo nekat, hidupnya lebih berani. Sementara orang yang pinter-pinter itu hidupnya terlalu ngitung resiko. Kate nyambut gawe wedi rugi. Kate dagang wedi anu. Dadi wedi tok. Timbang-timbang tok gak maju-maju. Wong lain sing wis maju sik timbang, menimbang, tulinan timbangan. Orang lain sudah berlari. Makanya orang-orang yang sekolahnya tidak pinter itu malah banyak yang sukses. Asal dia mau berusaha. Sebab dia lebih berani. Jadi istilahnya ada soft skill, ada hard skill. Orang ini yang banyak itu sibuk dengan bukan soft skill tapi hard skillnya. Jadi matematikanya bagus, IPA bagus, pelajaran bagus, tapi soft skillnya kurang. Komunikasi, bahasa, bergaul kurang. Ya gak bisa sukses. Banyak seperti itu. Tapi saya lihat orang-orang ya yang sukses ya contohnya atau Pak Jokowi, presiden. Itu bukan profesor, bukan ilmuwan ya, tukang mebel. Bayang, tukang mebel jadi presiden. Ya bahasa komunikasinya baik, orangnya santun, sederhana. Ya kita kayak orang desa. Terus nah, Pak Jokowi wajahnya masuk wajah insinyur wajah. Oh enggak kayak desa. Tapi apa? Orang ini punya daya tarik. Jadi tidak semua orang walaupun pintar itu menarik. Makanya salah satu hal pentingnya itu kemampuan komunikasi. Dalam hal ini kamu di pondok ini ya bahasa. Bahasa Inggris itu jangan kamu tinggal. Kamu itu penting ke depannya dunia modern ini. Dua hal yang harus kamu itu kuasai. Satu itu bahasa, itu faktor penting. Sebab kita ini akan menjadi mendunia. Kita ini akan masuk di era yang global, di mana negara ini sudah tanpa batas. Hari ini kita ini kemana-mana sudah. Seandainya tidak ada pandemi, kita ini bisa keliling dunia setiap saat. Mudah, semuanya mudah. Segala sesuatu sudah ada aplikasinya. Mau cari hotel, mau cari pesawat, mau cari taksi, semuanya itu sudah ada di sini, ada di handphone ini. Saya pergi ke Athena, saya pergi ke Yunani, belum pernah saya pergi, tapi cukup pakai aplikasi saya sudah bisa pesan hotel, pesan taksi. Di bandara saya minta dijemput, bisa. Hari ini mudah sekali. Saya sudah keliling Eropa, saya sudah pergi ke Amerika, saya sudah pergi ke Inggris. Gampang hari ini, dunia ini global. Tapi bahasa kamu harus punya. Makanya kunci ini, kenapa kita di SMK An-Nur ini saya tekankan bahasa itu. Karena saya berharap kamu itu menjadi global. Kamu punya kemampuan yang internasional. Bisa desa-desa. Nanti kan bahasa Duro, ya, Sumawi, ya, Kelepu. Coba kamu itu berpikir lebih maju. Bahasanya harus bagus. Sehingga kamu bisa berhubungan dengan dunia internasional. Kamu bisa melakukan bisnis. Contoh, Jack Ma itu. Jack Ma, pengusaha Alibaba di Cina itu. Itu guru bahasa Inggris. Bukan sarjana ekonomi dari Harvard, bukan. Guru bahasa Inggris. Dia itu dulu ngelamar kerja di KFC, berkali-kali ditolak. Tapi dia punya kemampuan komunikasi yang bagus. Sekarang dia mendirikan itu Alibaba. Jadi kemampuan komunikasi itu penting. Salah, orang sekarang ini kalau lihat sekolahan-sekolahan, itu yang diasah kemampuannya bukan kemampuan yang soft skillnya. Matematikanya bagus, IPA bagus, keterampilan lain bagus, tapi tidak bisa komunikasi, tidak bisa bergaul, tidak bisa bermasyarakat. Yuk gak payu. Banyak yang seperti itu, sarjana nganggur banyak sekali. Nemenake. Saiki kuwabe wong sarjana, kecemplung sumur sarjana, ketiban genteng sarjana. Pokoknya sarjana suwake. Tidak semua sukses, ya. Tapi orang-orang yang sukses dalam kepemimpinan, dalam bisnis itu punya soft skill. Ada kemampuan apa? Kemampuan bahasa, komunikasi, bergaul, memimpin. Ini kan tidak diajarkan di sekolahan. Sekolahan mengajari kamu hitung-hitungan, dong. Mengajari kamu IPA, matematika, biologi, PKPN, apa? PKN. Kamu diajari hal-hal yang berhubungan dengan angka, sejarah. Tapi kamu tidak mengembangkan kemampuanmu berkomunikasi. Makanya di pondok, ini salah satu kelebihannya. Di pondok ini kamu belajar bergaul, berteman, yang positif loh ya. Ojo konjon beling. Kamu belajar berkomunikasi, menerima orang lain, tidur bersama dalam situasi yang lebih. Ini akan membuat kamu harusnya mudah bergaul. Saya contohnya, saya sejak dulu kecil di pondok sampai selesai. Saya bukan sarjana ekonomi. Tapi saya bisa berdagang tebu, saya pernah dagang gula, tembakau, cengkeh, pupuk. Karena saya punya komunikasi dengan banyak orang. Gampang akrab, gampang kenalan, mudah bergaul. Ini penting. Kalau tidak, kalau kamu cuma hafal angka, ya nilaimu tidak lebih dari kalkulator. Ya kamu jadi manusia kalkulator, cuma ngitungi ongkot. Hidupnya akan jadi kering. Ya. Jadi harus kamu punya kekayaan spiritual, ibadah, ngaji. Jadi saya kepingin kamu di pondok ini mengembangkan itu. Soft skillnya ini harus dikembangkan. Latihan pidato, setiap malam Jumat itu, latihan pidato itu penting. Sebab walaupun kamu pinter tapi gak bisa ngomong, ya karena wong.
Enggak bisa ngomong. Kamu harus bicara supaya didengar. Makanya kamu harus belajar khutbah. Saya sekarang Jumatan di pondok ini, salah satunya yaitu saya kepingin ngelatih belajar khutbah. Pak guru gantian khutbah. Bab kon lek kate khutbah ke kampungmu, gak latihan, yo gak iso. Ono biyen arek pondok gini. Dulu almarhum ayah saya, anak-anak kelas 3 aliyah itu dilatih khutbah, dikirim ke desa-desa. Wong arek grogi, kate khutbah tongkate roto, glondang nibani wong wae heboh. Oh, kate khutbah ndredeg pentunge roto. Waduh, iki belae nih. Jadi kamu harus dilatih. Ini penting, kemampuan komunikasi, kemampuan bicara harus dilatih. Sebab kalau kamu tidak punya keterampilan bicara, ya kamu tidak dikenal orang, kamu tidak bisa berorganisasi. Jadi perlu keberanian, perlu bisa bagaimana bermusyawarah, berdiskusi. Loh, ini kemampuan-kemampuan yang harus dikembangkan ya. Sehingga kamu ini bisa, hidupmu itu bisa mengikuti keadaan. Kalau kamu cuma mikiri buku, ya wis ndak ada harganya. Sekarang kamu apal apa sejarah di Google ono kok. Sejarah Amerika perang tahun berapa? Tek wis ketok. Gak ono gunane kok ndak apal apa. Jadi hitung-hitungan 1000 ping 7000 ping 700 800 saya komputer tek wis ketok. Apa? Susah-susah kamu. Jadi kepintaranmu matematika itu gak iso ngalahno kalkulator. Jadi tidak penting kamu itu ahli ngono-ngono, tapi kamu bisa membangun hubungan, membangun kepercayaan, itu lebih penting. Duit gampang gak iso dihitung pakai kalkulator. Buka toko iso nggak aplikasi. Tapi kemampuanmu berkomunikasi, melayani orang, mendatangkan pelanggan, ini lebih penting. Lah soal hitung-hitungan ini barang, ono aplikasi ini tuku, ono aplikasi tinggal beli, scan wis mari, kayak tuku-tuku Alfamart, Indomaret itu. Iku sing duwe ya dudu ahli matematika. Sing duwe wong duwe duit, tuku aplikasi selesai. Tapi yang ini yang harus kamu kembangkan ya, kemampuan bergaul bermasyarakat. Jadi jangan menjadi orang yang tertutup. Orang tertutup seperti kamar tertutup, pengap. Wong sing gaul, maksudnya gaul sing apik, tutup gaul nang perapatan. Sing sumeh, sing nyenengno ngoten. Wa'lam lan wurosira annan nasra sudi pitulung iku ma'as-sabri sertane sabar. Ini yang harus kamu yakini. Pertolongan Allah pasti datang apabila kamu sabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sudah, semua problem hidup akan selesai. Kuncinya sabar. Sholat, doa, sabar. Isiku. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar ini kata kunci. Pinter gak sabar, gagal. Jadi kata kuncinya itu tekun, sabar. Itu kuncinya. Walaupun orang itu hebat, cerdas, tapi gak sabar, ya gak iso wis. Nyambut gawe dilu wis leren. Buka toko situ leren, tidak bertahan. Jadi yang kuat bertahan yang akan menang. Sabar. Wa annal faraja, itu farji, faraja, kejembaran. Iku ma'al karbi sertane kesusahan. Setiap kesedihan pasti ada kemudahan. Jangan putus asa. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Allah menciptakan kesulitan dengan kemudahan. Semua gembok pasti ada kunci. Sagedene di gembok ya mesti ana kuncine. Ndak ana gembok gak ada kunci. Iku jenenge gembok rusak. Setiap gembok pasti diciptakan dengan kuncinya. Semua masalah pasti ada solusinya. Jadi jangan kecil hati, soal ruwet-ruwet teori pasti ada solusinya. Asal kamu sabar. Makanya istainu bis sabri wassalah. Wa anna ma'al usri yusra. Wa anna ma'al usri sedune iku sertane kangelan, yusron ono kegampangan. Jadi ini harus kamu tetap positif, optimis ya. Hidup sesusah apapun jangan menyerah ya.
Kita ini kalau melihat kesusahan hidup, bandingkan dengan yang lebih susah. Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi itu susah waktu di Mekah. 10 tahun kenabian, Nabi itu terus ditekan, diganggu, disakiti oleh orang-orang musyrik. Tapi Nabi bertahan. Nabi kuat, strong, tidak menyerah. Bayangkan 10 tahun loh. Nabi di Makkah 10 tahun itu dalam tekanan, embargo, boikot. Orang-orang kafir itu memboikot, tidak mau dagang, tidak mau nyapa, tidak mau. Pokoknya Nabi itu dilemahkan secara fisik dan tekanan mental. Tapi Nabi tidak menyerah. Bayangkan 10 tahun perjuangan di Mekah. Itu berat, tapi Nabi tidak menyerah. Setelah itu Nabi ditinggal mati istrinya Khadijah, tinggal mati pamannya, pelindungnya. Nabi nyoba, wis di Mekah susah, geser ke Taif. Di Taif malah dihantemi. Waduh, tambah kurang ajar orang Taif. Tapi Nabi tidak menyerah. Ini loh, kuat, harus kuat. Akhirnya Nabi oleh Allah diberi hiburan. Hiburannya Nabi itu 2. Sebelum Isra Mi'raj ada satu hiburannya. Yang satu surat Yusuf. Nabi oleh Allah diturunkan surat Yusuf itu sebelum Isra Mi'raj. Setelah Nabi sedih ketinggal mati istri, ditinggal mati paman, dihantemi orang di Taif, Nabi oleh Allah diberi hiburan. Hiburannya apa? Surat Yusuf. Makanya Imam Tabari dalam tafsir mengatakan surat Yusuf itu suratnya orang sedih. Siapa orang sedih baca surat Yusuf difahami, insya Allah tidak sedih, hilang. Jadi inna surah Yusuf la suratul mahzunin. Wong surat Yusuf itu surat orang yang sedih. Siapa orang sedih, susah, baca surat Yusuf, sedihnya kurang. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu sedih, susah, oleh Allah diturunkan surat Yusuf. Ketika baca surat Yusuf, Nabi sudah kesedihannya berkurang. Sebab apa? Surat Yusuf menceritakan penderitaan yang lebih berat. Bayangkan, Nabi Yusuf gak salah, hanya ngipi inni ra'aitu ahada asyara kaukabah wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Apa salah wong ngimpi loh, ngimpi matahari, rembulan, ini bintang sujud pada dirinya. Mengimpi apa salah ngimpi? Ngono itu sudah menimbulkan kecemburuan saudaranya. Bayangkan, yang mencelakakan Nabi Yusuf saudaranya sendiri. Saudara-saudaranya iri. Akhirnya oleh saudara-saudaranya dibuang, dicemplungkan sumur. Bayangkan, anak kecil dicemplung no sumur, telanjangi, dibawa ke hutan, cemplung no sumur. Tidak ada salah apa-apa loh. Blas, tidak ada salah. Tukarannya orang. Hanya soal ngipi. Bayang wong ngipi loh apa salahnya. Wes dicemplung no sumur. Cemplung no sumur, ada orang lewat ditolong, bukan ditolong, dijual jadi budak. Tuh. Jadi budak wis kerjane api, digerbuk mek jeragane. Jeragane tertarik, dulu arek kok ganteng, kemlecer ini. Oh. Diperkosa mek bose, mek nyonyai. Waduh, gak gelem mlayu ketangkep jeragane. Dituduh memperkosa. Wis gak salah, dituduh memperkosa, di penjara. Bayangkan, ya sedih di atas sedih. Wis gak salah, mlebu penjara. Wis gak penjara pirang-pirang tahun lali gak diurus. Sampai ada orang masuk penjara, diajari oleh Nabi Yusuf keluar selamat. Wis diilingno rajamu yo, aku sik gak penjara. Dhek wis ditolong seneng lali. Ya wis pancet Nabi Yusuf gak penjara bertahun-tahun. Barang dhek iling diparani. Dijak metu gak gelem gak sik. Jelas no sih, sing salah sopo waktu urusan wong wedok iko. Loh, Nabi Yusuf jalan hidupnya mulai sedih sampai sukses sampai jadi raja. Jadi kesedihan kita dibanding Nabi Yusuf karena apa nih? Kan tahu di penjara. Nah, gak salah cemplung no sumur. Nah, jadi makanya kita ini lihat yang lebih sedih. Nabi Yusuf itu, masya Allah, itu kisah hidup mulai dari sedih sampai sukses akhirnya jadi raja. Sampai berhasil. Makanya kita itu coba maca Quran itu ngerti arti nih konjero. Oh iya ya, Nabi Yusuf bagaimana pemuda yang tidak bersalah, disakiti, dipenjara, difitnah macam, tapi dia sukses.
Lah ini menginspirasi. Nabi itu membaca surat Yusuf moro gak susah. Setelah itu Nabi diberi anugerah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu setelah kesedihan. Artinya kesusahan itu membuat orang naik. Sehingga kalau kamu hidup ada problem, tenang. Ujian pasti naik kelas. Katimu gak kelas kudu ujian. Kon lek gak gelem ujian sekolah TK nyanyi tok wis keplok-keplok ngene. Enak wis kadek ujian. Ujian berat iya. Kon kepengin sing gak berat sekolah TK mek PAUD. Nah, ngempot ngene-ngene. Ya wis ngono iku ya. Ya ujian ini membuat hidup makin hebat ya. Muka-muka semua ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.